Allah untuk menambah ilmu hadis Islam sehingga kita akan termasuk mudah-mudahan yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yaitu nanti akan difahamkan tentang hadis Islam. Insyaallah sore ini bersama Ustaz Mufti Ali Nasir Bidamullah Ta'ala sebagai badan dari Ustaz Oswei yang kebetulan asalnya sama dari Lombok. Ini Pak Johannya yang kita mencari badan karena Ustaz Oswei pada Allah ada udur. Mudah-mudahan udur beliau akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang tidak adil, ini kita harus saling mendoakan. Bisa jadi udur, mungkin sakit, atau mungkin ada keberlakuan. Sesama muslim dan kita mendoakan tanpa diketahui oleh mereka, oleh beliau-beliau. Jika ada udur, mudah-mudahan Allah juga akan memudahkan apa yang menjadi udur. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita insyaallah akan termasuk menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Baik, saudaraku, langsung saja kita dengarkan secara sesama sampai waktu Isya, di mana tema adalah kebenaran tidak bisa diukur dengan pengikut orang-orang lemah. Begitu tema petang ini. Hari kita dengarkan secara bersama hingga waktu Isya. Setelah itu diadakan tanya jawab Ustaz. Pada Ustaz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat maghrib, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik sehingga kita kembali berkumpul di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tempat kita berkumpul ini jamaah merupakan riyadhun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Kalau di sana ada taman-taman yang indah untuk berekreasi, maka carilah di antara taman surga adalah majalisul dzikir wa majalisul ilm, yaitu majlis-majlis ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa datang dalam majlis ilmu. Jamaah rahimanallah, pada malam ini kita akan mengkaji sesuai dengan tema yang telah disebutkan tadi, yaitu al-istidlalu bi anna ma 'alaihi du'afa laysa haqqan, bahwasanya mengukur kebenaran dengan orang-orang yang lemah. Judul ini diambil dari sebuah kitab Syarah Masail Jahiliyah
atau kitab Masal Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Terlebih dahulu perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Yang dimaksud dengan al-jahiliyah adalah nisbatu ilal jahal. Penisbatan penyandaran pada kalimat jahal. Jahal artinya jamaah tidak tahu, jahil. Ya. Dan jahal adalah adamul ilmi, tidak punya ilmu, tidak ada pengetahuan. Yang dimana pada masa tersebut laisa fiha rasul wala fiha kitab. Tidak ada pada masa itu seorang rasul yang diutus dan tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah. Artinya belum ada nabi yang diutus. Itulah masa jahiliyah. Banyak sekali kalau kita kembali ke belakang pada masa-masa sebelum Islam, praktek-praktek pada masa jahiliyah yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Ya, mereka saling membunuh yang lemah, yang kuat memakan yang lemah. Mereka saling berperang pada masa-masa jahiliyah. Kemudian mereka juga termasuk di antara kebiasaan pada masa jahiliyah, kalau punya anak perempuan satu aib jemaah. Aib kalau punya anak perempuan, tapi kalau punya anak laki-laki rijal. Anak laki-laki adalah satu kebanggaan. Sehingga pada masa dahulu mereka kalau ada istrinya melahirkan seorang anak perempuan, ditimbun anaknya hidup. Ini pada masa jahiliyah. Belum lagi pada masa itu orang-orang musyrikin zaman jahiliyah menyembah patung. Ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan, dan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, Allah menurunkan kepada mereka Alkitab. Dan di antaranya adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah utus di tengah kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah. Kemudian mereka terangkat derajatnya. Ketika Islam datang kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang mulia. Ya, hidup mereka menjadi hidup yang di atas Islam, di atas iman. Maka tema yang kita baca pada malam ini adalah di antara perkara jahiliyah yang sangat banyak disebutkan oleh beliau di dalam kitab Masal Jahiliyah adalah al-istidlalu bi anna ma'alahu du'afa laysa haqqan. Berdalil, berhujah bahwasanya kalau yang ikut itu adalah orang-orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang miskin, berarti bukan kebenaran. Ini patokan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau yang pengikutnya Nabi itu orang yang maunya mereka adalah orang yang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang ketua kabilah, berarti dia adalah al-haq. Ya. Jadi pola pikir atau cara pandangnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu, kebenaran itu diikuti oleh orang-orang yang kuat, al-quwwah, wa ahlul jah wa tarafuh, orang-orang yang memiliki kemewahan. Ini. Dan kenyataannya, jamaah rahimakumullah, kebanyakan penduduk surga dan yang paling pertama di surga siapa? Orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah. Ya. Selama 5.000 tahun bahkan 1.000 tahun lebih, orang-orang miskin nanti akan pertama kali masuk surga, baru orang-orang yang kaya, ya Pak. Ya. Jadi tidak bisa diremehkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang fakir. Dan merupakan sunnatullah azza wa jalla dari zaman demi zaman. Setiap diutusnya para anbiya, selalu yang jadi pengikut mereka orang-orang yang lemah, selalu orang-orang yang dhaif. Karena orang yang dhaif, orang yang fakir, yang lemah, hati mereka ini lebih tawadu untuk menerima al-haq. Hati mereka lebih tunduk kepada kebenaran. Tidak ada penghalang.
Beda dengan orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya jah, yang memiliki kemewahan, banyak penghalang-penghalangnya. Kadang-kadang kebenaran tidak diterima karena pengikutnya banyak ini. Ya. Punya kekuatan, punya harta. Ya. Oleh karena itu, tatkala Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ketika dia pergi ke Syam, kemudian didatangi oleh Raja Heraklius, Raja Romawi, Raja Bizantium Romawi, Mulku Ar-Rum. Ditanya berbagai macam pertanyaan. Di antara pertanyaan yang ditujukan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir jamaah, belum masuk Islam. Dia ingin ngetes ini, Raja Heraklius, benar enggak Abu Sufyan adalah seorang ketua kabilah membesar Quraisy? Dia memastikan apakah benar pengikut Nabi terakhir ini adalah orang-orang yang lemah atau orang yang kuat. Ketika ditanya, "Atabi'uhum ad-du'afa amil aqwiya?" Apakah yang menjadi pengikut mereka Nabi yang terakhir ini adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang-orang yang kaya raya, atau orang yang lemah? Dan Raja Heraklius adalah raja yang pintar. Dia punya thaqafah, punya pengetahuan tentang Nabi di akhir zaman. Dia orang yang cerdik. Ketika dia tanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikutnya mereka Nabi terakhir itu adalah kebanyakan orang yang lemah atau orang yang kuat, orang yang kaya? Enggak, kebanyakan mereka orang-orang yang lemah. Berarti benar dia adalah Nabi yang di akhir zaman. Ya, ini membuktikan bahwasanya orang-orang yang menjadi pengikut di akhir zaman atau para anbiya adalah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Demikian juga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, yang menyebabkan orang-orang kaya, salah satu sebabnya adalah doa orang-orang yang lemah, doanya orang-orang yang fakir. Biasanya kalau orang ngasih sedekah, ngasih kepada orang lemah, tolong doakan ya, biar usaha saya lancar. Ya Pak, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses. Doa itu. Jadi kayanya orang kaya itu karena orang yang lemah. Tapi kadang-kadang orang yang kaya ini nggak ngerti, nggak berpikir. Kadang-kadang sudah kaya lupa haknya orang yang lemah. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Nabi alaihi wasallam mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan dimenangkan dan akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bidu'afaikum, karena sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Kita lihat orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah, orang-orang di antara dibukanya futuhatul Islamiyah, negeri-negeri Islam, negeri-negeri bagian Persia, bagian Eropa, pengikutnya pasukan jihad adalah orang-orang du'afa. Ya, antum tahu ayat ketika turun ayat, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan, bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Di akhir ayat disebutkan apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang bernama Qulbah bin Zaid, sahabat yang fakir, yang lemah, ashabus suffah. Beliau dan teman-temannya, kawan-kawannya tinggal di antara Masjidil Haram. Enggak punya rumah, enggak punya keluarga, enggak punya tempat tinggal. Ketika pada siang hari Nabi umumkan di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, wahai sahabatku, besok kita akan jihad, kita akan pergi berjihad. Karena perang kali ini adalah perang yang membutuhkan modal yang besar, perjalanan yang panjang, membutuhkan kendaraan. Tidak boleh ada itu tidak orang yang punya kendaraan, minimal punya kendaraan.
Akhirnya sahabat Urbah bin Zaid radhiyallahu anhu minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk ikut berjihad. Ia bersedih, surga di hadapannya, sedangkan adanya dapat surga. Dulu para sahabat tatkala diminta berjihad berlomba-lomba mereka, seakan-akan surga di hadapannya, rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Urbah bin Zaid merasa sedih. Kamu enggak boleh ikut karena kamu enggak ada kendaraan. Akhirnya dia pulang dalam keadaan bersedih. Hatinya galau. Dia pulang, dia kembali ke masjid tidur, enggak bisa tidur. Salat maghrib terus terngiang-ngiang dengan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang malam harinya masih kepikir. Siapa yang enggak kepikir jamaah? Bayangkan. Ya. Semua berkorban, para sahabat datang, Abu Bakar datang dengan segala kekayaannya, Umar datang membawa semua kendaraannya, Utsman juga demikian untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan agama Allah Tabaraka wa taala. Namun apa yang dilakukan oleh sahabat Urbah bin Zaid? Karena nggak bisa tidur, bukan buka HP. Kita kalau galau buka HP jam tengah malam, ya kan? Buka SMS, curhat sama teman. Urbah bin Zaid berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala salat malam. Kemudian beliau mencoba untuk mengambil air wudu, menenangkan dirinya, salat tahajud, salat malam, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya beliau? Di antara doa beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya pada siang hari tadi Engkau perintahkan kepada Nabi-Mu untuk berjihad, dan tidak ada yang boleh ikut kecuali orang-orang yang memiliki perbekalan kendaraan, sementara aku tidak bisa ikut, ya Allah. Aku tidak bisa ikut untuk memenuhi panggilan-Mu. Kemudian kata beliau, ya Allah, aku juga mohon kepadamu pada malam ini aku ingin bersedekah. Semua kan pada sedekah pada siang harinya. Pada malam ini ya Allah aku ingin bersedekah dengan kehormatanku, dengan kesabaranku. Yang mana orang-orang banyak menzalimiku, orang banyak mengataiku, aku sabar, aku bersedekah dengan kesabaran. Jadi sedekah itu enggak mesti bentuknya materi. Kata Nabi alaihi wasallam, tabassumuka li akhika shadaqah. Kita senyum sama saudara kita sedekah. Sedekah yang maknawi. Ya. Enggak selamanya sedekah bentuknya uang, bentuknya barang, bentuknya harta. Maka di antara sedekah Zaid adalah beliau bersedekah dengan kesabaran beliau. Beliau habiskan air matanya, kemudian tibalah waktu subuh, kemudian datang ke masjid, sholat bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, Nabi sudah dikabarkan oleh Allah bahwasanya pada malam tadi ada yang bersedekah. Nabi sudah dapat wahyu. Lalu Nabi bertanya setelah sholat, setelah berzikir, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah? Para sahabat saling tengok kanan, tengok kiri. Siapa yang mau bersedekah tengah malam? Orang tengah malam gak ada, lagi tidur, gak ada yang bersedekah. Akhirnya dilihatlah sahabat Urbah bin Zaid, ditanya sama Nabi, dan belum gak merasa kalau saya bersedekah. Yang belum pahami sedekah yang ditanya oleh Nabi, sedekah bentuknya materi, bentuknya uang, bentuknya barang, sebagaimana disedekahkan oleh para sahabat. Kemudian dihampiri oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi bertanya, wahai Urbah, apakah engkau yang tadi malam bersedekah? Ya Rasulullah, aku enggak pernah bersedekah. Bukankah Anda menolakku pada saat aku datang kepada Anda? Aku enggak bisa berjihad karena enggak punya apa-apa. Tolong wahai Urbah, benar enggak kamu yang bersedekah tadi malam? Aku sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jujur, benar, akulah bersedekah, tapi sedekah dengan kesabaranku. Akhirnya beliau berjihad bersama teman-temannya, juga saling berbagi kendaraan.
saling satu kendaraan bergantian jamaah untuk sampai ke medan tempur, ke medan jihad. Subhanallah, bagaimana dan kisah ini menunjukkan kepada kita di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin, memenangkan di dalam dakwah mereka. Di antara sebab orang-orang yang dimudahkan dalam dunianya tidak terlepas dari doanya orang-orang yang lemah. Maka di sini kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Wahab, al-istidlalu ala butlan asy-syai' bi annahu lam yattabi'uhu illa du'afa, berdalil berhujjah bahwasanya kebatilan sesuatu perkara tidaklah yang menjadi pengikutnya orang-orang yang lemah. Jadi kalau pengikutnya orang-orang yang lemah yang baik, berarti bukan di atas al-haq. Padahal masalah kebenaran hidayah dari Allah, orang-orang yang lemah itu tidak pernah yang memberikan mereka hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengikuti para nabi, para anbiya, menerima dakwah mereka. Dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala anu'minu laka wattaba'aka al-adzalun. Ini salah satu di antara perkataan orang musyrikun pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kemewahan, apa kata mereka? Wahai Nuh, anu'minu laka, apakah kami mau beriman bersama kamu? Apakah kami mau mengikuti dakwahmu? Wattaba'aka al-adzalun, sedangkan yang menjadi pengikutmu orang-orang yang lemah. Maka lihatlah bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya di antara sebab orang-orang musyrikun pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya termasuk Nabi kita menolak kebenaran al-haq karena pengikutnya orang-orang yang adzalun, orang du'afa, orang yang lemah. Maka di sini kita tidak boleh menyerupai mereka. Ya, jangan sampai seperti orang musyrik zaman dulu. Siapa pun yang menyampaikan kepada kita qala Allah wa qala Rasulullah, terima kebenaran al-haq. Jangan melihat orang yang berkata la tanzuru ila man qala walakin unzuru ila ma qala. Jangan lihat kepada orang yang mengucapkannya, tapi lihat siapa, apa yang diucapkan, benar enggak yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi yang sahih. Kalau yang dibawakan adalah qala Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kemudian para sahabat menafsirkan ayat ini demikian, memahami seperti ini, diamali oleh para sahabat, maka itu adalah al-haq. Kenapa jemaah? Karena dalam beragama kita tahu bahwasanya prinsip dalam beragama kita, sumber beragama kita adalah Al-Quran, apalagi As-Sunnah As-Sahihah, dan yang ketiga Al-Ijma'. Ini sumber prinsip beragama kita adalah beribadah beragama kepada Allah. Kalau keluar dari tiga prinsip ini, maka perlu ditanyakan sesuatu disampaikan benar atau tidak. Kalau keluar dari Al-Quran, bukan qala Allah, bukan qala Rasulullah, hadis yang sahih, ya, tidak dipahami oleh para sahabat, tidak diamalkan sebagaimana para sahabat, maka perlu dilihat apakah benar atau tidak. Maka segala perkara ditimbang dengan Al-Quran Sunnah. Dan juga yang ketiga adalah ijma' para ulama. Dan ijma' maksudnya para ulama, para sahabat berkumpul di atas kebenaran, sepakat untuk menyimpulkan suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Mereka sudah sepakat. Dan tidak ada terjadi suatu kesepakatan para sahabat mereka di atas dalil yang sahih. Maka ini, ya. Baik, kemudian juga di antara bukti bahwasanya orang-orang musyrikun mereka menolak kebenaran karena pengikutnya orang yang du'afa, orang yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 53, "Ahaula imanna Allahu 'alaihim min bainina." Ini perkataan orang-orang musyrikun pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam.
Apa kata mereka? Ahaula'i wahai Muhammad, apakah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang fakir ini yang ada di hadapan kita? Mana nggak mau pokoknya ke pengajian, kan orang lemah, kayak gitu. Apa cuma orang lemah, orang fakir, orang yang miskin yang dengerin ceramahmu, nasihatmu, dakwahmu? Nggak mau kami. Nggak mau dulu semua orang miskin. Ya, ini perkataan orang-orang muslim itu pada masa jahiliyah. Itu cuma alasan aja. Nah, kalau seandainya yang dulu orang yang pemuka-pemuka Quraisy, para sahabat yang memiliki jabatan, belum tentu menerima kebenaran. Cuma alasan untuk menolak kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Islam sangat indah, ya, tidak membedakan antara orang yang kaya sama orang miskin. Yang bedakan adalah ketakwaan kepada Allah Taala. Ya, betapa banyak di antara orang yang lemah tapi hati mereka tunduk kepada Allah. Bahkan di antara, ya, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalau sekiranya mereka bersumpah, mereka akan dikabulkan doanya. Lihatlah Uwais Al-Qarni, sahabat, ya, imam tabi'in, imamnya para tabi'in. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Uwais Al-Qarni, yang mana dia seorang yang fakir. Ketika datang rombongan dari Yaman, dari negeri Al-Qarn, itu daerah bagian utara Yaman, daerah Mari. Tempat adanya Uwais Al-Qarni, dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, orang yang fakir, orang yang lemah, nggak dikenal oleh manusia, nggak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Suaranya didengar oleh penduduk langit, doanya didengar oleh penduduk langit, walaupun nggak dikenal oleh bumi. Berapa banyak orang-orang yang nggak dikenal oleh penduduk bumi, namun dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Uwais Al-Qarni datang ke negeri Yaman, pergi berhaji, maka Khalifah Umar bin Khattab sudah dipesan oleh Rasulullah, nanti kalau datang Uwais minta doa kepada beliau. Dilihatnya setiap rombongan, ditanya, ada namanya seorang bernama Uwais di antara kalian? Gak ada, wahai Khalifah. Tahun berikutnya nanya lagi Umar, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Gak ada. Padahal ada di situ. Dilihatnya ada tukang kasih pakan kuda, tukang bersih, tukang cuci piring, diseperi sama Khalifah Umar. Orang yang fakir tidak dikenal. Namun tatkala belum minta doa, dia bertanya, wahai Uwais, apakah anda yang bernama Uwais? Ya Khalifah, aku bukan Uwais. Pura-pura Uwais enggak mau nyuruh namanya. Jadi oleh sahabat Umar, oleh Khalifah, apakah anda yang bernama Uwais, yang doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian beliau menjawab, iya, ibuku yang berikan nama Uwais. Wahai Uwais, tolong doakan kepadaku agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Bayangkan sahabat Umar, seorang yang memiliki iman yang kuat, khalifah yang dijamin surga, meminta doa kepada Uwais, orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang tidak dikenal. Lalu kata Uwais, iya, aku akan doakan anda wahai khalifah. Setelah itu pergi Uwais, nggak tahu kemana, hilang Uwais, nggak mau terkenal. Coba kalau kita jadi Uwais, mau doanya pendek apa mau panjang? Doanya pendek, bayarnya sekian juga. Pasang tarif jamaah. Ini Uwais enggak, ketulusannya, bagaimana baktinya kepada orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan derajat yang tinggi di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terlihat bahwa orang berilmu. Jadi ada imam tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, imam tabi'in dalam hal ilmu, gak boleh berfatwa di Mekah kecuali Atha bin Abi Rabah. Dan beliau juga terlahir dari orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang miskin. Tapi apa yang mengangkat Atha bin Abi Rabah? Ilmu. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat seorang yang lemah, orang yang tidak menjadi mulia. Karena Allah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian derajat, bukan satu derajat mufrad, tapi derajat.
Ya, ketika Atta bin Abi Rabah masih kecil, dia kalau duduk kayak gagak, saking jeleknya, saking ya diejek sama teman-temannya yang sebaya dengan beliau. Kemudian punya berpesan, saat itu berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu menjadi orang mulia, tidak diremehkan lagi sama orang lain teman-temanmu, belajarlah untuk ilmu. Hanya dia belajar sehingga menjadilah seorang yang alim, orang yang berilmu. Dan pada zaman tersebut ada imam tabi'in, ada orang-orang yang belajar para sahabat, tapi tidak ada yang boleh memberikan fatwa di Mekah kecuali Atta bin Abi Rabah. Lihatlah orang-orang yang lemah. Maka demikian juga yaitu kisah daripada yakni Umbah bin Zaid. Nah, kemudian kalau orang muslimin zaman dahulu mereka berhujah berdalil di dalam menolak kebenaran dikarenakan pengikut para anbiya, para nabi adalah du'afa, Allah membantah mereka. Allah membantah di dalam Al-Quran dalam surah yang sama, dalam surah Al-An'am ayat 53. Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Di akhir ayat ketika mereka beralasan, apakah yang menjadi pengikutmu wahai Muhammad adalah orang-orang yang lemah? Ketika yang menjadi pengikutmu wahai Nabi Nuh adalah orang-orang yang lemah, maka Allah membantah di akhir ayat. Apa kata Allah? Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu, yang lebih mengerti siapa orang-orang yang paling bersyukur? Dan tentunya orang-orang yang paling bersyukur adalah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah. Karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mudah menerima hidayah. Mereka mudah menerima dakwah para anbiya. Ini merupakan anugerah dari Allah. Perbendaharaan yang sangat mahal. Hidayah Islam, hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Sehingga untuk membuktikan rasa syukur mereka, mereka tunduk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa matta Allah bi'ilmihi. Di dalam menjelaskan matan tadi, beliau mengatakan, hadhihi al-mas'alatu allati qablaha. Permasalahan ini yaitu masalah mengukur kebenaran karena pengikutnya orang-orang yang lemah. Ini kebalikan dari permasalahan sebelumnya. Jadi sebelum masalah ini ada masalah lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau masalah yang kita kaji ini mengukur kebenaran karena pengikutnya orang lemah. Kalau sebelumnya beliau sebutkan mengukur kebenaran kalau pengikutnya orang yang kuat. Jadi mereka mengukur suatu kebenaran itu dengan orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kemewahan, orang-orang yang memiliki yakni derajat atau pembesar suatu kaum. Nah, wahya istidlalu bil quwwati ala anna ashabaha 'ala al-haq, yaitu berdalil berhujjah dengan pengikut orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kekuatan, kemewahan, berarti dia berada di atas kebenaran. Maka inilah cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah, hada mizanu ahli jahiliyah fi ma'rifatil haqqi min al-batil. Jadi inilah tolak ukur, barometer yang digunakan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu di dalam menimbang al-haq dan batilan. Yaitu dengan apa? Dengan pengikutnya. Ya. Termasuk juga adalah mengukur suatu kebenaran itu selain pengikutnya orang-orang yang kuat, juga diikuti oleh banyaknya orang. Ya, ini biasa dulu zaman-zaman kaum musyrikin. Kalau banyak pengikutnya berarti kebenaran ini. Berarti pengajiannya benar. Ya kan? Kalau ustadznya adalah ustadz yang terkenal, masyhur, berarti benar. Ya kan? Ustadznya kalau nggak terkenal, berarti saya nggak benar. Kalau zamannya sedikit, 2, 3, 4 orang, berarti nggak benar. Jadi karang asem. Ya, subhanallah. Merupakan sunatullah Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdakwah. Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, 100 tahun, 95 tahun berdakwah, sedikit pengikutnya.
Bayangkan, ada yang cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Lah kalau seandainya kebenaran itu benar sedikit, berarti para nabi yang ikutnya sedikit juga enggak benar. Jadi ya rahimahullah, kebenaran tidak selamanya diukur dengan banyak dan sedikit, tapi kebenaran diukur dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian ikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kebaikan kalau dia banyak sesuai dengan sunnah benar. Tapi kalau sedikit tapi diterima Rasulullah berarti benar. Bahkan satu sendirian kalau dia bersama jamaah berarti benar. Jadi jamaah itu ada 2. Ada jama'atun al-badan, jamaah bersama fisik, bersama badan kita kumpul kayak kita ini. Jamaahnya banyak, dia hanya jama'atul abdan. Yang kedua ada jama'atu ma'al haq, berkumpul bersama al-haq. Walaupun dia tinggal di daerah kutub paling ujung dunia, tapi dia beribadah kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah, dia mengamalkan hadis Nabi alaihi wasallam sesuai dengan pengamalan Rasulullah para sahabat, berarti al-haq walaupun sendirian. Karena itu Mas mengatakan al-haqqa mawafaqul kitab wa in kunta wahdah. Al-jama'atu apa? Al-jama'atu mawafaqul haqq wa in kunta wahid. Jamaah itu adalah mencocoki kebenaran usul Al-Quran dan sunnah hadis yang sahih meskipun Anda sendirian, maka Anda berjamaah bersama al-haq meskipun tidak berjamaah bersama badan anggota badan kita. Nah, sampai di sini kajian kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada yang bisa. Ya, Silakan. monggo yang ingin bertanya. Syafis, ada? Silakan. Nah, ayo.
Alhamdulillah, disilakan yang mau bertanya. Monggo ibu-ibu bapak-bapak. Mr. Agus. Ayo, saya Agus. Bingung mau nanya apa nih Pak? Kalau nanya gitu. Sudah kita. Iya, betul. Sudah Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Hakim Mutakasir itu dijelaskan bermudah-mudahan celakalah orang-orang yang bermudah-mudahan. Itu batasannya seperti apa ya? Dalam surat Al-Kafir. Ayat berapa? Kan kita dilarang untuk menuntut harta atau seperti apa. Jadi kita itu batasannya untuk menjadi orang yang berharta itu seperti apa? Maksudnya itu seperti apa? Oh gitu. Itu ada kaitannya dengan masalah zuhud jamaah. Jadi makna zuhud kita bawa kepada makna zuhud. Di antara bagian dari zuhud adalah bermudah-mudahan, berlebihan. Kata ulama, zuhud adalah tarku dunya ma la yanfa'u lil akhir. Untuk perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bukan berarti maknanya zuhud harus pakai baju compang-camping. Jadi meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Selama perkara dunia, baik berupa harta atau perkara yang mubah, selama tidak menjadi wasilah kepada meninggalkan perkara yang wajib, boleh. Kita boleh untuk memanfaatkannya. Dan juga masalah harta, berapa sih batasannya kalau harta itu sehingga kita tidak berlebihan gitu ya, tidak bermudah-mudahan. Dalam semua ayat Al-Quran, ya, banyak ayat yang mencela tentang dunia. Dan juga Nabi dalam berbagai hadis. Namun bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari dunia, mengumpulkan dunia. Dan bagaimana batasannya? Batasannya itu beda-beda jemaah. Antum sekarang apa antum kerjanya? Jual sayur. Jual sayur sama pebisnis atau orang yang punya bisnisnya besar, modalnya besar, itu beda. Mereka juga memiliki harta, mengumpulkan harta. Modalnya besar tapi ruginya juga besar. Nah, patokannya adalah selama harta tersebut tidak melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyampaikan haknya orang-orang yang lemah. Ketika harta tadi dikumpulkan sebanyak-banyaknya sampai melupakan hak dan kewajiban, ini enggak boleh. Antum boleh jadi orang kaya, semoga nanti sukses kan? Jadi donatur, masya Allah. Perangan banyak harta ghanim yang perlu dapat, ada bagiannya baitul mal, ada bagian untuk Rasulullah SAW, untuk orang-orang yang berjihad. Tapi kemana harta Rasulullah? Habis disedekahkan. Setiap dapat harta disedekahi. Datang ada yang minta, dikasih sama Rasulullah SAW. Kaya Nabi. Namun Nabi menjadi contoh kedua teladan dalam hal kezuhudan. Beliau tetap zuhud, namun tidak meninggalkan hak dan kewajiban. Jangan sampai ada yang berkeyakinan kita zuhud pokoknya nggak mau cari dunia syirik. Akhirnya ninggalkan istrinya, nggak dikasih nafkah istrinya keluar dari berdakwah. Istrinya jadi PRT. Ini tidak meletakkan zuhud pada tempatnya. Jadi mestilahkan syirik itu adalah meninggalkan dunia.
dan mengutamakan akal. Jadi kita pertengahan. Antum tahu kisah sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ada 3 sahabat, di antaranya adalah, ya Rasulullah, aku ingin membujang terus gak mau nikah. Ya kan? Datang lagi yang satu, ya Rasulullah, aku pokoknya tidak akan pernah tidur malam, aku akan qiyamul lail, salat tahajud. Ya, kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni, asbabul wurudul hadits. Dunia, wanita juga dunia. Kemudian juga menikmati dunia, mencari dunia adalah dunia. Tapi Nabi menyebutkan, yakni jasad ini, inna, sesungguhnya bagi jasad ini ada inna likulli syirrin fatrah. Karena setiap jiwa ini ada masa-masa jenuhnya, ada masa-masa futurnya. Famakana taqatu ilal khair faqad ihtada. Barang siapa yang yakni masa futurnya, masa lembahnya untuk kebaikan, maka dia sungguh telah mendapatkan petunjuk. Jadi tadi artinya apa? Kita mengambil bersikap pertengahan. Boleh antum mengumpulkan dunia, tapi itu kebaikan akhirat, untuk wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih ada? Cukup? Baik, karena mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz, bahwa kebenaran itu tidak diukur, ya, jumlahnya berapa, pesertanya apa, orang kaya apa orang lemah. Alhamdulillah di pagi ini insyaallah sudah lebih dari cukup Ustaz. Kalau dikaitkan dengan bagaimana Nabi Nuh 950 tahun, insyaallah hanya 12. Ini Masya Allah sudah 3 shot kalau Jumatan. Biasanya dulu 6 Ustaz. Masya Allah. Ya Allah, gerakkan hati teman-teman untuk memakmurkan rumah Allah ini. Dan perlu diketahui juga jamaah bahwasanya di masjid ini telah berazam untuk memakmurkan 5 waktu. Oleh karenanya bermohonlah kepada Allah agar menyemangati. Baik, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bertambah ilmu kita, akan bertambah keimanan kita. Kita ini dengan doa kafaratul majlis. Maaf, ada tambahan satu. Ya, ada pertanyaan ini. Iya, mungkin ada kaitan dengan kebenaran diukur dari ilmu. Apakah kebenaran itu juga ada perselisihan? Perselisihan artinya pendapat atau tafsir dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, nasihat bagi kami para, apakah kebenaran ada perselisihan? Kita sebutkan tadi, di antara sumber beragama kita adalah ijma'. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat juga terjadi al-khilaf, perselisihan. Yaitu bagian daripada al-haq. Tapi perselisihan itu dalam masalah ranah fikih, bukan dalam ranah akidah, keyakinan. Kalau masalah keyakinan zaman enggak ada sahabat yang berbeda. Dalam masalah beribadah, dalam masalah akidah, masalah tauhid ada perbedaan. Tapi sedikit di antara masalah fikih yang berbeda. Contoh dalam perang, ketika Nabi perintahkan pada sahabat untuk memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Apa kata Nabi? La tusalliyanna illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Wahai para sahabatku, jangan kalian sholat sampai benar-benar kalian sampai di Bani Quraidah. Para sahabat memahami berbeda dan memahami pesan Nabi ini. Sebagian sahabat ada yang sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Kelompok yang kedua memahami para sahabat sholatnya, karena sholat asar kan menghabis waktunya, akhirnya sholatnya
tiba di Bani Quraidah walaupun waktu sudah habis. Sahabat yang kedua sholatnya di tengah jalan, di tengah perjalanan, karena khawatir waktu sholat asar. Sampailah masalah ini kepada Nabi. Nabi nggak menyalahkan. Masing-masing para sahabat berijtihad. Ini dalam masalah apa? Perselisihan. Contoh lain masalah mengumpulkan mushaf. Pernah terjadi khilaf pada zaman Umar, Abu Bakar, nggak salah ya. Abu Bakar terjadi khilaf karena nggak ada di zaman Nabi dilakukan amalan mengumpulkan Al-Quran. Khilaf antara Abu Bakar dan Umar. Pada akhirnya gunalah Umar. Terjadilah ijma. Ya, kalau zaman Abu Bakar Al-Quran dikumpulkan karena banyak di antara hufadzul Quran para sahabat yang terbunuh. Dikhawatirkan akan hilang Al-Quran sehingga dikumpulkan jadi satu. Itu ada perbedaan antara pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Utsman. Nah, kedua ada namanya khilaf dalam masalah akidah. Kalau masalah keyakinan jamaah tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat dalam masalah usul, dalam masalah pokok. Apa masalah pokok? Contoh, nggak ada berselisih para sahabat tentang Nabi mengkabarkan ada kubur. Semua beriman. Tapi ada sedikit perselisihan. Tapi bukan masalah pokok, ini bedakannya. Ada masalah pokok, ada masalah cabang dari pokok. Paham ya? Apakah azab kubur itu penghuni kubur yang mereka rasakan ruh apa jasad? Itu top. Tapi masalah ada kubur, ada nikmat kubur, itu mereka semua nggak ada berselisih. Jelas teman? Ini masalah prinsip, masalah keyakinan. Demikian juga kita akan dikukuhkan nanti di padang mahsyar. Nggak ada perselisihan. Kita akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Nikmat yang paling besar jamaah setelah Anda masuk surga. Nasallallahu, semoga kita semua termasuk di antara penghuni surga. Setelah semua penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, Allah kasih nikmat yang paling besar. Allah tampakkan wajahnya. Ya, yang masuk surga semakin berbahagia, penduduk neraka semakin sengsara. Jadi di sini gak ada khilaf. Adapun khilafnya ada menyelisihi, seperti ada kelompok dalam masalah ada kubur ini. Ada kelompok namanya Mu'tazilah. Menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak percaya ada kubur, padahal ayatnya, hadisnya, dan doa yang sering kita baca apa? Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr, itu ada yang diajar kepada Nabi. Jelas hadisnya. Tapi ada yang mengingkari seperti orang-orang kelompok namanya Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Itu pengikutnya, yaitu dulu adalah Wasil bin Atha yang menyingkir dari Majlis Hasan Al-Basri. Ketika disampaikan pengajian akidah, menyingkir, dia tidak setuju. Makanya disebut dengan i'tazal. Ya. Enggak, karena mereka memahami dalil ayat sesuai dengan akalnya. Ini enggak mungkin. Bekas nikmat atau adab kan sama, enggak ada bedanya. Itu alam dunia, Pak. Nggak bisa disamakan. Coba sekarang Anda tidur, ada dua orang tidur, satu mimpi makan bakso, satu mimpi dikejar anjing. Padahal sama-sama tidur, jamnya sama. Nggak tahu apa yang ada di dalam mimpinya. Gimana dengan alam kubur? Nah, ini yang dirisihi dalam masalah ini nggak ada khilaf. Ada pun yang dirisihi dari kelompok-kelompok yang berseberangan dari Al-Quran, Sunnah dan ijma para sahabat, tidak dianggap perbedaan mereka. Yang kedua, nasihat kita bagi ketika kita melihat perselisihan. Kalau dalam masalah perselisihan yang berkaitan dengan masalah fikih jamaah, kita harus rawatus sadar, lapang dada. Contoh, misalkan masalah membaca basmalah menjaharkan. Ya. Perbedaan antara para ulama, ada yang menjaharkan baca basmalah, ada yang tidak menjaharkan. Ini kita nggak boleh saling siku, nggak boleh berantem. Gak boleh juga membangun al-wala wal bara, loyalitas. Atau masalah menggerakkan tangan, ya kan? Ada yang menggerakkan, ada yang enggak. Ini perbedaan dalam masalah hal fikih. Tapi kita gak boleh berbeda dalam masalah keyakinan. Dalam masalah iman, kita harus sama. Ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Kita harus sama.
yang berkaitan dengan masalah hari kiamat, nggak boleh ada perbedaan. Jelas ya. Nah, barakallahu fikum. Masih ada lagi sebelum saya tutup. Masalah baca melafalkan niat apa juga ada masuk orang kafir gitu. Misalnya Nah, masalah itu somagati atau usul apa ada. saya dulu pernah belajar di Hadramaut, Pak, di kota Tarim. Kotanya Habib Umar bin Habib. Kotanya Aulia para wali. Alhamdulillah saya sempat di sana singgah di Yaman. Ketika kami belajar fikih Syafi'iyah mulai dari awal sampai akhir. Waktu itu kan lagi perang di Yaman ini. Anda bingung mau kemana? Salah satu tempat yang aman di kota Tarim ini karena memang nggak tersentuh oleh perang. Dalam kitab-kitab mereka menetapkan adanya at-talaqqu bin niyat. Namun apakah pernah diamalkan oleh Rasulullah para sahabat? Dalam beberapa riwayat hadis tentang sifat salat Nabi, di antaranya riwayat sahabat Utsman tidak ada pelafazan niat. Kenapa? Karena niat tempatnya dalam hati. Adapun lisan itu adalah pelafazan. Ya. Dan kalau antum misalkan salat usolli nawaitu salat al-maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman aw ma'muman, masih ada yang kurang. Jamnya belum masuk, tahunnya belum masuk, jumlah jamaahnya berapa? Namun begitulah fikih dalam fikih Syafi'iyah. Ya, tapi kalau pertanyaannya ada dalil, enggak ada dalil yang sahih. Yang ada Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Niat tempatnya di mana? Di lafaz atau dalam hati? Di dalam hati jamaah. Adapun ada seorang yang mengatakan namanya akhtal. Jadi sering digunakan dalil hujah kalau kita mau melafazkan dengan dalil tapi enggak ada hadis yang sahih. Seorang akhtal yang bernama Akhtal Nasrani, dia agamanya Nasrani bukan Muslim. Ingat, kalau kita kan dalilnya Al-Quran, Sunnah, hadis dan sahih. Ya, dia mengatakan innama ju'ilal fu'adu, innama ju'ilal lisan dalilun lima fil fu'ad. Sesungguhnya lisan ini dijadikan untuk mengungkapkan apa isi hati. Coba sekarang, kan ungkapan itu ada dua, ada ungkapan hati, ungkapan lisan ya. Ungkapan hati, aku cinta sama kamu, nggak dia omongin. Tapi dia lisan hanya mengungkapkan kasih istrinya, masya Allah ya. Islamnya lisanul hal, diungkapin. Dari rumah sudah berburu, niatnya mau kemana? Mau ke pasar atau ke masjid? Mau ke masjid itu apa? Untuk sholat kan? Sudah pasang niat. Sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian ketika qomat menghadap kiblat, kelas ini adalah niat. Dan niat dilafazkan hanya pada saat haji dan ihram. Itu niat, itu enggak sah kalau orang berhaji umrah kalau enggak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik. Ini niat ini. Kalau labbaik dalam hati enggak bisa ya. Harus dilafazkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Insyaallah khairan dan juga jazakallah sesuai dengan itu yang bisa hadir. Namanya sudah cukup untuk Ustaz ini di sini karena setelah ini meninggalkan kita setelah masa liburnya di Jawa Tengah mana di Tamau Karanganyar. Jauh dengan Solo ya. Baik kakak, kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.